wabarakatuh. Saya Julian Turik Hermawan ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah, berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah. Awal kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah ditandai dengan pembangkangan yang dilakukan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, Spanyol. Abd al-Rahman al-Dakhil bergelar Amir, tidak tunduk kepada khalifah yang ada di Baghdad. Pembangkangan ini mirip dengan yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Bani Abbasiyah mempunyai khalifah sebanyak 37 orang, mencapai masa keemasan pada pemerintah Abdul Abbas As-Saffah sampai Khalifah Al-Wathik Billah. Dan Islam mengalami kemunduran dan keruntuhan pada pemerintahan Al-Mutawakkil sampai dengan Al-Mutasim akibat serangan bangsa Mongol Tartar pimpinan Hulakohan pada tahun 656 Hijriah. Pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Bani Umayyah yang telah hancur di Damaskus. Meskipun demikian, terdapat perbedaan di antaranya. Dinasti Umayyah bersifat Arab oriented, artinya dalam segala hal para pejabatnya berasal dari keturunan Arab murni. Sedangkan dinasti Abbasiyah sedikit telah terpengaruh dengan corak pemikiran dan peradaban Persia, Romawi Timur, Mesir, dan sebagainya. Masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada zaman ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis terhadap ilmu pengetahuan, melalui upaya penerjemahan karya terdahulu dan riset tersendiri yang dilakukan oleh para ahli. Banyak ahli dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, seperti filsafat. Filsuf terkenal saat itu antara lain Al-Kindi, Al-Nasr Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Selain filsafat, kemudian bidang ilmu kalam atau teologi. Di antara tokohnya adalah Wasil bil Atta, Bakilani, Asy'ari, Ghazali, Sajastani, dan lain-lain. Pusat peradaban dinasti Abbasiyah adalah Baghdad dan Samarra. Baghdad merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Sejak awal hadirnya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan. Ke kota inilah para ahli belajar ilmu pengetahuan. Sedangkan kota Samarra terletak di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di dalamnya terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Pada masa pertama, kekuasaan khalifah sebagai kepala negara sangat terasa sekali, dan benar seorang khalifah adalah penguasa tertinggi yang mengatur segala urusan negara. Sedang pada masa kedua, kekuasaan khalifah sedikit menurun, sebab wazir atau perdana menteri telah mulai memiliki andil dalam urusan negara. Pada masa ketiga dan keempat, khalifah menjadi boneka saja, karena para gubernur di daerah-daerah telah menempatkan diri mereka sebagai penguasa kecil yang berkuasa penuh. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak ada apa-apanya lagi. Dalam pembagian wilayah, Bani Abbasiyah menamakannya dengan imarat. Gubernurnya bergelar amir atau hakim. Imarat saat itu ada 3 macam: imarat al-istiqfa, al-amar al-qasah, dan imarat al-istilau. Kepada wilayah ini diberikan hak otonomi terbatas. Sedangkan desa atau al-qura dengan kepala desanya Asyaikh al-Qaryah diberi otonomi penuh. Selain itu, dinasti Abbasiyah juga telah membentuk angkatan perang yang kuat di bawah panglima, Baitul Mal atau Departemen Keuangan, dan Badan Peradilan. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan adalah madrasah. Madrasah yang terkenal saat itu Madrasah Nizamiyah yang ada di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basrah, Tabaristan, Hara, dan Mosul. Didirikan oleh Nizam al-Mulk, Perdana Menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Selain itu terdapat kutab sebagai pendidikan dasar dan menengah, Majelis Muhadharah sebagai pertemuan dan diskusi para ilmuwan, serta Darul Hikmah sebagai perpustakaan. Masjid saat itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan tingkat tinggi dan takhasus, di antaranya Masjid Cordova, Ibnu Toulon, Al-Azhar, dan lainnya. Pada masa dinasti Abbasiyah, luas wilayah kekuasaan Islam bertambah, meliputi wilayah yang telah dikuasai Bani Umayyah dan meluas sampai ke Turki, Cina, dan juga India. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintah pusat.
dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usahanya adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kappadosia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Ke utara, bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Di pihak lain, dia berdamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama gencatan senjata pada tahun 758 sampai 765 Masehi, Bizantium membayar upeti tahunan. Bala tentaranya juga berhadapan dengan pasukan Turki Khazar di Kaukasus, Dailami di Laut Kaspia, Turki di bagian lain Oskus dan India. Kehancuran dinasti Abbasiyah tidak terjadi secara spontan, melainkan dengan proses panjang yang diawali dengan berbagai pemberontakan. Di antara kelemahan yang menyebabkan kemunduran dan juga kehancuran dinasti Abbasiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mayoritas khalifah periode akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan cenderung hidup mewah. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan, hingga komunikasi pusat dengan daerah sulit. Ketiga, ketergantungan kepada tentara bayaran. Keempat, makin kuatnya pengaruh keturunan Turki dan Persia yang menimbulkan kecemburuan bagi Arab murni. Selanjutnya, permusuhan antara kelompok suku dan agama. Kemudian, perang salib. Dan yang terakhir, penyerbuan tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang menghancur leburkan kota Baghdad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.